Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Batalya Sani Putra. NPM saya 22622 01063. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 6, yaitu tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak, yaitu tentang utang. Nah, baik, di sini ada transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Nah, di sini yang pertama itu untuk mendanai kegiatan operasionalnya entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli entitas induknya. Nah, sehingga transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, berikutnya yang kedua itu pinjaman yang diperoleh dari entitas induk mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang. Nah, sehingga utang dan piutang harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, lanjut transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung atau tidak langsung. Nah, atau melalui pihak non afiliasi. Nah, berikut di sini ada gambar A di situ, di mana perusahaan induk atau membeli dengan perusahaan anak atau sebaliknya. Nah, selain itu entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non afiliasi. Nah, contohnya itu gambar B, dari perusahaan anak membeli obligasi kepada pihak non afiliasi dan perusahaan induk membeli obligasi dari pihak non afiliasi. Nah, selanjutnya itu ada pembelian pada harga par. Atas penerbitan obligasi tersebut, catatan yang dibuat oleh PT Nusantara atau entitas induk adalah pada tanggal 1 Juli 2020 tercatat kas pada debit sebesar 500 juta, sedangkan kreditnya utang obligasi sebesar 500 juta. Nah, ini untuk mencatat penerbitan obligasi pada nilai par. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat beban bunga pada debit sebesar 20 juta dan pada kreditnya itu utang bunga sebesar 20 juta juga. Nah, di sini mencatat pengakuan bunga obligasi terutang. Nah, di mana 8% itu dikali 6/12 dikali 500 juta dari hasil kas atau utang obligasi tersebut, yang hasilnya itu 20 juta. Nah, pembelian pada harga par selanjutnya itu catatan yang dibuat oleh PT Andalas terkait pembelian obligasi adalah sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Juli 2020 itu tercatat di debit investasi pada obligasi sebesar 300 juta dan kas pada kredit 300 juta. Nah, ini untuk mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 30%. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020 piutang bunga tercatat pada debit sebesar 12 juta dan pada kredit itu sebesar pada debit itu ada pendapatan bunga sebesar 12 juta juga. Nah, di sini itu mencatat pengakuan piutang bunga obligasi. Nah, di mana 8% dikali 6/12 dikali dengan investasi pada obligasi tadi, yaitu sebesar 300 juta dan hasilnya itu adalah 12 juta. Nah, di sini selanjutnya pembelian pada harga par itu dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Nah, utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi karena dimiliki oleh entitas anak sendiri.
pendapatan bunga dan beban bunga juga harus dieliminasi, karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari. Maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga atau utang bunga. Nah, di mana itu jurnalnya utang obligasi sebesar 300 juta pada debit, kreditnya itu investasi pada obligasi sebesar 300 juta. Nah, di sini untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Nah, yang berikutnya itu pendapatan bunga pada debit 12 juta, kreditnya itu beban bunga sebesar 12 juta juga. Ini untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Nah, jurnal berikutnya itu utang bunga sebesar 12 juta pada debit dan piutang bunga pada kredit itu sebesar 12 juta. Nah, di sini mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Nah, lanjut. Sini ada pembelian tidak pada harga par atau kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Nah, yang pertama itu ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Yang kedua itu ketika pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga besar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Nah, ketika itu pembelian obligasi langsung bukan pada nilai par, jurnal eliminasinya menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, dan premium atau obligasi yang belum diamortisasi. Nah, berikutnya itu transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada pembelian harga sama dengan nilai tercatat. Yang pertama itu pada entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Nah, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk dan atau entitas anak. Nah, yang kedua itu investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, utang bunga, dan piutang bunga yang muncul harus dieliminasi. Nah, berikutnya itu pembelian pada harga berbeda. Nah, yang tadi kan yang sama, sekarang yang berbeda dengan nilai tercatat. Nah, yang pertama itu jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan nilai tercatat obligasi, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi. Yang kedua itu entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Nah, sehingga akan munculnya keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi tersebut. Nah, yang berikutnya itu yang ketiga, pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk dari pihak non-afiliasi dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian juga penarikan obligasi. Nah, entitas induk membuat pencatatan atas keuntungan atau kerugian penarikan obligasi sebesar porsi kepemilikan saham di entitas anak. Nah, namun keuntungan tersebut disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian, sehingga perusahaan di induk akan mencatat penambahan investasi dan bagian laba dari entitas anak sebesar porsi kepemilikannya. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.